sini bagaimana tema kita pada pagi hari ini, di mana kita akan belajar dari Hakim-Hakim, kitab Hakim-Hakim 13 hingga yang ke-16. Itu adalah firman Tuhan yang kita mau expose ataupun yang kita mau pelajari bersama pada pagi hari ini. Saya tidak akan membacanya, tetapi certain ayat ataupun ada beberapa ayat yang saya petik-petik ya dari pembacaan ini. Jadi nanti kalau ada yang siap boleh membaca ayat-ayat ya untuk kita. Oke, seterusnya tema firman Tuhan yang kita dengar bersama pada hari ini adalah sikap hidup hamba Tuhan yang menggagalkan. Oke, sikap hidup hamba Tuhan yang menggagalkan. Kita pelajari dari kisah hidup Simson. Kita lihat di sini satu gambar yang luar biasa, hebat dan dahsyat. Simson bersama-sama orang Filistin, di mana dia mati bersama-sama dengan mereka, ya. Tapi mari kita lihat yang lebih awal, ya. Dan sebelum itu saya mau menceritakan kisah seorang hamba Tuhan yang tidak dapat melayani Tuhan hingga hari ini. Walaupun sebelum itu pastor ini adalah graduate dari sini juga. Sudah masuk MIM, tetapi sangat sayang sekali sampai hari ini dia tidak melayani Tuhan. Dan karena apa? Karena dia suka dengan minum-minuman keras, suka bergaduh, dan tidak dapat meninggalkan cara hidupnya yang lama. Demikianlah kisah pastor ini berakhir, sekalipun dia telah datang di sini, membawa keluarganya di sini selama 3 tahun dan menikmati firman Tuhan siang dan malam, tetapi dia masih mau hidup sesuai dengan hidupnya yang lama yang dia telah tinggalkan. Setelah tamat dari sini, dia teruskan kehidupannya. Dan seringkali orang menemui dia tidur di kaki 5, makan yang tidak baik, ya. Bukan makan yang tidak baik itu yang tidak minum-minuman mabuk-mabuk, itu yang saya maksudkan, ya. Jadi sekarang kita akan melihat kisah hidup Simson. Apakah tabiat ataupun sikap yang menggagalkan hidupannya sehingga ia berakhir dengan gambar yang saya tunjukkan tadi. Bagaimana seorang yang begitu kuat perkasa itu kan boleh berakhir dalam keadaan yang sangat dahsyat seperti itu. Jadi Simson ialah seorang yang sangat penting, ya. Itulah siapakah Simson ini, ya. Dia seorang yang sangat penting, yang sangat diharapkan oleh kedua ibu bapanya dan juga oleh bangsanya. Jadi seseorang yang sangat berharga yang kelahirannya diberitahukan oleh malaikat, ya, kalau kita lihat di dalam Hakim-Hakim 13. Okay? Di sana kita lihat bahwa malaikat ini mengabarkan kelahiran Simson, ya, lahir sebagai penyelamat bangsanya, yang pada masa itu bangsa Israel ditindas oleh orang-orang Filistin. Seterusnya kelahirannya bukan secara kebetulan, ya. Kelahiran Simson itu bukan secara kebetulan, karena Allah telah berazam, bertujuan kelahiran Simson yaitu untuk menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Filistin. Inilah tujuan Allah memberikan Simson kepada kedua ibu bapanya, khususnya juga kepada orang-orang Israel, ya, yang kita baca dalam kitab Hakim-Hakim pasal 13 ayat 5. Oke. So, dalam kehidupan kita juga Tuhan mempunyai purpose ataupun
tujuan dalam hidup kita. Karena itu kita harus mengetahui purpose ataupun tujuan Allah yang harus kita fulfill di dalam hidup kita untuk kita penuhi dalam hidup kita, ya. Karena itulah sebabnya Tuhan create ataupun menciptakan kita. Dan kita juga harus tahu Tuhan membuat kita, menciptakan kita dengan satu potensi yang tak ada pada orang lain untuk kita lakukan. Nah, seperti Simpson tadi kan, tujuan kelahirannya itu untuk menyelamatkan bangsanya dari orang Filistin. Jadi Jeremiah, kamu ciptakan oleh Tuhan itu dengan satu potensi yang tak dimiliki oleh orang lain. Itu juga David, Wana, Susan, Caca, Erin, Mami, dan Dedi, kayak Owen lagi, ya. Yang tak ada potensi itu tak ada pada orang lain, tapi pada dirimu itu ada, ya. Jangan bilang kamu itu tidak berharga. Ya, realize that you are born because God purpose it. Kamu dilahirkan dalam dunia ini dengan tujuan Allah sendiri, ya. Saya tidak lama-lama dengan itu. Yang kedua, before his birth, Samson was set apart as a Nazarite. Jadi sebelum dia dilahirkan ke dalam dunia ini, dikabarkan oleh malaikat secara khusus kepada ibunya bahwa dia akan dilahirkan sebagai orang Nazareth, Nazir Allah, Nazarite, ya. Dia seorang Nazir Allah. Kita lihat ini dalam Judges 13 juga. Kalau kamu lihat di dalam pasal itu, okay? Meaning that entirely consecrated, dedicated to God. Ini adalah berbicara tentang bagaimana dia diberi seluruhnya kepada Tuhan, totally to be for God, ataupun dedicated, diberikan, mengabdikan seluruh hidupnya kepada Tuhan. In token of his consecration, sebagai tanda pengabdian beliau, dia tidak boleh apa? Minum wine. Tidak boleh minum minuman keras. Not allowed, he says, to not allowed dia punya ini apa tu, rambut dia dipotong, ya. Ini secara khusus, ini tidak ada pada orang lain, tapi pada Samson saja. Potensi yang Tuhan beri ataupun keistimewaan yang Tuhan beri, yaitu rambut panjang ini, ya. Oh ya, kalau macam tu saya mau simpan rambut saya panjang supaya seperti Simpson, bukan juga, okay? Kan bukan ribet, jangan simpan rambut kau panjang, itu sudah sangat handsome. Okay. Jadi what God said to you today. Nah, apa yang Tuhan bicarakan lewat kisah ini untuk Anda. Every children of God is consecrated. You are also separated for God. Nah, kamu itu adalah anak Tuhan. Kamu sudah dikhususkan dan terpisah hanya untuk Tuhan saja. Terpisah dari dunia ini, dikhususkan untuk Tuhan. Nah, apa yang kita lihat di dalam Jeremiah 1:5 mengenai hamba Tuhan, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. Nah, itu dia katakan kan, sebelum engkau dilahirkan, engkau itu saya sudah tahu. Dan before, sebelum engkau dilahirkan, engkau sudah aku pisahkan untuk aku, khususkan untuk aku. Nah, saya ingat Susan, apa yang Susan khotbahkan beberapa minggu yang lalu, di mana bapaknya bilang, mulai hari ini kamu bukan anak saya lagi, karena mulai hari ini kamu adalah anak Tuhan. Biar Tuhan yang atur hidup kamu. Bapak dia sadar bahwa Tuhan itu telah memanggil dia untuk melayani Tuhan. Nah, seharusnya kita juga sebagai hamba Tuhan mengetahui what God say about us, not what people say about us, ya. Biarlah kita tahu itu. Kita ini sebagai hamba Tuhan, ya. Saya khusus berkhotbah ini untuk hamba Tuhan. Khotbah ini pernah juga saya khotbah, tapi untuk remaja-remaja, untuk muda-mudi, ya. Jadi hari ini saya mau khusus untuk kita, ya. Jadi Allah berkati Samson dengan kekuatan supernatural, ya. Tuhan memberikan berkat kepada Samson yang tak dimiliki oleh orang Israel yang lain pada masa itu, ya. Bukan kekuatan yang boleh dimiliki dari hasil dari otot-otot belaka. Wah, kamu lihat itu muscle kan?
Walaupun orang itu masel-masel, belum tentu dia dapat buat seperti yang dia buat ini. Dia mempunyai satu kekuatan yang khusus, yang luar biasa, yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain, ya, oleh orang-orang lain. Kalau kamu baca dari kisah Samson dari pasal 13 dia dilahirkan hingga pasal 16, kamu akan melihat banyak perkara yang luar biasa dilakukan oleh Tuhan lewat kehidupan Samson. Oke. Nah, kita masuk ke bagian B. Yang tadi itu kita lihat siapakah itu Samson. Yang kedua ini, apakah punca kegagalan Samson? Nah, beralih kepada tajuk kita hari ini, sikap yang menggagalkan hamba Tuhan, ya. Sikap hamba Tuhan yang menggagalkan, ya. Ataupun dengan kata lain, tabiat hamba Tuhan yang menggagalkan. Oke. Mana saja yang kamu boleh faham. Jadi, apakah punca kegagalan Samson yang perkasa itu? Nah, inilah yang ingin saya kongsikan bersama dengan kita pada hari ini. Yang pertama kita lihat di dalam kehidupannya, dia mempunyai pergaulan yang bebas, memilih teman hidup yang tak seiman, sikap tak menghormati orang tua, tidak hidup menurut firman Tuhan, hidup memuaskan nafsu diri yang berdosa. Samson bermain-main dengan dosa. Samson kurang membangun keintiman dengan Tuhan. Samson takut ditolak manusia lebih daripada takut ditolak Tuhan, ya. Semua ini ada dalam ayat-ayat itu. Samson bermain-main dengan kasih karunia Tuhan. Nah, itu yang kita lihat secara sepintas lalu, tapi saya akan membawa kita lebih kepada pelajaran yang boleh kita pelajari dari kisah hidup Samson ini. Jadi, satu sikap yang menggagalkan hamba Tuhan ialah pergaulan yang bebas, ya. Pergaulan yang bebas itu maksudnya apa? Selepas saya menjadi seorang hamba Tuhan, ya, saya menjadi hamba Tuhan sangat muda sekali, ya, sangat muda, bahkan lebih muda dari kamu orang yang ada di sini. Ya, saya menjadi hamba Tuhan itu waktu saya 20 tahun saya sudah jadi pastor. Jadi kita tahu macam mana sikap seorang remaja ataupun seorang muda-mudi yang sangat muda, kan? Dia masih mau lagi berkawan-kawan, pergi dengan orang, apa-apalah, kan, mau lepak-lepak. Tapi setelah saya tahu bahwa Tuhan telah memanggil saya menjadi hambanya, jadi pergaulan bebas ini saya betul-betul jaga dalam hidup saya. Owen, Caca masih kecil umur saya lihat. Oke. Karena itu, ingat ini, pergaulan bebas ini tidak baik untuk kamu, Maya. Tidak baik untuk kamu, Owen, Caca, Susanwana. Karena dia akan memakan diri kamu sendiri. Jadi apa maksud pergaulan bebas? Ya, terlihat gambar itu sudah paham, kan? Nah, pergaulan yang jahat itulah pergaulan yang bebas, ya. Hakim-Hakim 13 ayat 1 hingga 3, Samson bergaul dengan orang Filistin yang tidak percaya Tuhan, ya. Dia berjalan-jalan pergi area orang yang tidak percaya. Dia tidak ada limit dengan siapa dia bergaul. Nah, mesti tahu siapa diri kamu itu, Susan. Kalau sudah menjadi hamba Tuhan, sudah masuk ke dalam pelayanan Tuhan, tahu siapa diri kamu itu. Jangan suka hati bergaul dengan orang. Saya juga mempunyai pengalaman seperti ini, ya. Pernah saya bersama dengan orang yang datang praktikal dengan saya waktu saya menjadi seorang hamba Tuhan yang sangat muda. Waktu itu saya sudah bertunang dengan suami saya. Kami bertunang selama 2 tahun. Jadi dalam pertunangan itu juga saya menjaga pergaulan yang jahat, pergaulan yang bebas. Saya membatasi diri saya supaya jangan bergaul sembarangan, karena saya sudah diikat, dan ada lagi satu ikatan yang tidak nampak, yaitu ikatan saya dengan Tuhan. Saya sudah tahu ikatan saya dengan Tuhan dan janji saya dengan Tuhan. Jadi orang ini datang praktikal dengan saya, macam-macam lah, mau pergi mandi dengan orang banyak lah, karena di sana kalau ada sungai air tumpah, kan, jadi semua keruh,
Jadi mau pergi mandi, saya tanya mandi di mana, piknik di mana, macam-macam dia mau ajak saya. Makan pergi di rumah sini, ini. Saya tidak mau. Bolehkah kita bawa mereka itu, dia orang yang itu ini datang di sini kita makan bersama di rumah pastor? Saya bilang tidak. Karena saya tahu siapa yang dia bicarakan itu. Mereka adalah sawe-sawe. Ada lagi pastor yang pernah dengan saya juga mengajak saya untuk mandi. Dengan siapa? Dia sebut-sebut nama mereka. Oh, saya tidak mau. Kalau kau mau pergi, pergilah. Bagi saya tidak mau. Pertama, saya takut Tuhan. Kedua, saya cinta saya punya tunang. Oke, jadi saya membatasi diri saya dengan apa keadaan sekeliling dan pergaulan-pergaulan yang tidak baik, ya. Nah, Caca, kamu masih kecil, masih cantik, bukan masih cantik, sangat cantik. Wah, jangan. Pergaulan jahat ini tidak ada di dalam diary, ya. Tak ada dalam diary kita sebagai hamba Tuhan, ya. Suka hati makan ulam di tempat orang, oke? Maya, walaupun kau tidak pandai masak, janganlah kau tolong masak untuk saya. Kamu cakap dengan seorang balu, jangan loh. Atau tolong masak untuk saya, kau cakap dengan seorang datang di rumah saya masak untuk saya. Pergaulan yang jahat jangan sekali ada dalam diary hidup kamu, ya. 1 Korintus 15 ayat 33, pergaulan yang jahat merosakkan apa? Kebiasaan yang baik. Nah, coba kalau saya manjakan diri saya setiap air bah pergi mandi, pergi piknik, karena orang yang kata orang tuh belum kenal maka tak cinta. Wah, maka saya akan lebih mengenal banyak pemuda. Bukan tidak ada pemuda tempat saya melayani. Saya sudah bertemu dengan suami saya, ada lagi pemuda-pemuda yang lain. Ada lagi orang dari ini, karena tempat saya itu sangat luas sekali. Ada orang dari Semenanjung datang jadi cikgu di situ, ada orang dari mana-mana datang di situ tempat pelayanan saya. Jadi saya tahu siapa saya, siapa saya ditunangkan, dengan siapa saya bekerja, yaitu dengan Tuhan. Nah, ingat itu Susan, Wana, tidak lama kamu doakan keluar. Oke? Awas dengan siapa Anda sedang chatting. Nah, ini juga boleh mempengaruhi kamu, pergaulan yang jahat ini. Bukan kamu hari-hari pergi makan ulam, makan ikan, makan apa-apa dengan dia, tapi cik, tangan ke macam ni. Tiap-tiap hari orang itu akan message kamu lah. Sampai pada satu saat kamu sudah menjadi begitu biasa dengan dia, sehingga kamu tidak tahu kamu melakukan kesilapan. Terlanjur sudah. Lama-lama dia bagi kamu video-video yang kotor. Nah, ini sudah pikiran kamu sudah betul juga ini. Kita hidup ini bukan senang untuk menghindari hal-hal seperti itu, oke? Karena kita hidup dalam daging banyak keinginan. Nah, mesti ingat ini pergaulan yang jahat. Pergaulan yang jahat itu apa, Maya? Istri orang mesti jaga. Jangan dekat-dekat sama istri orang. Nanti suami orang sekali kau tengok tumbuk. Kenapa? Dia suruh istri saya pergi hantar sayur waktu saya tidak ada di rumah. Nah, kamu tidak boleh tanggung hati suami orang, kau tahu. Sekali dia cemburu dengan kau, dia akan terus cemburu tuh. Susah. Nah, bagus lagi kalau istri cemburu. Kalau suami cemburu, habis buku 5 pun sampai tuh. Nah, mesti jaga pergaulan. David Owen, kamu yang anak lelaki kami duduk di sini, ya. David Owen, Jeremiah, tahun depan kamu keluar sudah. Jadi hamba Tuhan yang luar biasa. Beri tepukan kepada Tuhan. Haleluya. Nah, jaga ya, bukan dengan suami istri orang saja, suami orang pun, ya. Wana, Susan mesti jaga. Kamu tidak boleh tanggung. Kamu tidak tahu apa dalam hati orang. Karena itu jangan deket-deket. Jangan chat-chat sembarang dengan suami orang. Oke? Paham kamu dua? Oke. Bahaya pergaulan bebas di kalangan remaja bahkan bagi yang berkeluarga. Nah, ada lagi kami orang yang besar ini. Bebas bergaul antara
lawan jenis. Nah, sudah saya beritahu tadi kan contoh-contoh yang saya hadapi. Saling berpelukan mesra depan umum, mungkin kalau seorang hamba Tuhan buat seperti ini, tidaklah, saya tahulah. Persaingan untuk mendapat pacar ini yang saya mau tekan ini untuk anak lelaki kita dan anak perempuan ya. Oke, bebas bergaul antara jenis, saling berpelukan mesra di depan umum. Oke, Maya, jaga tangan kau kalau pergi dengan orang. Sekarang kau jadi hamba Tuhan, jangan suka menjalar tangan. Sikit-sikit, sikit-sikit pegang, sikit-sikit pegang. Kamu tahu apa kami perempuan cakap? Gila itu orang. Itu kami orang bilang macam miang lah, apa nama dia tuh, kanji ya, itu yang kanji. Kalau kamu menjadi pastor kan, jangan kamu sikit-sikit lihat orang pegang, tidak, kamu tahu karena itu kebiasaan kamu sebenarnya tidak apa-apa itu bagi kamu, tapi bagi orang lain apa-apa. Tak apa-apa, karena kita ini sama dengan itu. Kalau dulu kalau saya lihat orang mesti saya mau pegang. Setelah saya macam mana belajar sikap menjadi hamba Tuhan tuh, kalau saya punya datuk kan, kalau kita lipas dia pegang kita punya pala, karena dia sangat senang kalau jumpa kau. Sampai saya sudah sisir bagus-bagus semua macam ni sudah, karena dia terlalu ramah. Mesti jaga keramahan kamu itu boleh menjatuhkan kamu juga. Sentuhan kamu itu ada energi dalam dia. Ada satu lagu yang when he touch me, I can feel something. That's why you have to be careful, ya, careful. Kalau kamu touch orang, David, kau punya kuasa ada tangan. Apalagi kalau orang itu ada menaruh hati diam-diam sama kau. Kalau kau pegang, when he touch me, I can feel something. Itu dia rasa. That's why don't always touch people. Kecuali kamu mau berdoa untuk dia. Itu pun jangan touch macam ni saja. Jangan touch. Okay. Lama-lama kamu touch, ada rasa macam tu kan? Waktu saya bercinta sama ini pastor dulu, ada rasa macam tu. Walaupun saya seorang pastor, kalau dekat dengan dia ada rasa, ada energi bang. Betul kan David? Nah, that's why you have to be careful, ya. Kalau kamu rasa itu dengan tunangan kamu dulu, dengan kawan kamu dulu. Kalau kamu pergi dekat orang lain lagi, David, ada lagi itu. Memang ada dengan orang lain. Ya, that's why I said ini adalah pengalaman. Dengan itu mesti jaga, jangan menjadi kanji. Nanti orang bilang, itu pastor hebat saja tuh. Kalau dia datang dekat saya, dia itu kan, kalau dia jalan luas lagi, mau dia macam ni dengan kita. Kalau duduk pun mesti mau dekat-dekat. Pernah kami orang cakap, macam mana kalau dia dekat dengan kamu? Kalau dia lalu saya mesti mau senggol saya. Nah, kamu punya poin sudah apa? Drop. Sebagai hamba Tuhan kan, drop sudah. Karena kamu suka-suka mendatu tapi orang lain tahu. Nah, persaingan untuk mendapat pacar tak boleh. Sebagai hamba Tuhan, jangan bersaing untuk dapat pacar, Wen. Ini boleh menjatuhkan kamu. Kalau orang suka dia, biar dia pilihlah. Biar dia sendiri pilih. Dia pilih dia, biarlah. Kamu mau paksa dia, apa hal? Kalau dia jadi kau punya istri, kena dia terpaksa, tidak, kamu bahagia. Jadi jangan ada persaingan. Ini adalah bahaya-bahayalah. Tahu istilah pacar sejak awal, pacar bagi mereka merupakan maruah diri. Sebenarnya tidak, ya. Oke, lama-lama dengan itu, lama-lama nanti. Oke, kedua, sikap yang menggagalkan hamba Tuhan, khususnya yang kita belajar pagi ini adalah mengenai Simson, sikap tidak menghormati orang tuanya. Kita baca itu 1, 2, 3.
Namun ayah dan ibunya berkata kepadanya, "Tidak adakah seorang wanita di antara anak-anak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita sehingga engkau akan mengambil seorang wanita dari orang Filistin yang tidak bersunat itu?" Namun jawab Simson kepada ayahnya, "Ambillah dia bagiku, karena ia sangat menyenangkan di mataku." Nah, sikap tidak menghormati orang tua kita lihat di sini. Nah, walaupun ya kamu menjadi hamba Tuhan, orang tua kamu juga harus taati dan hormati. Apatah lagi di dalam pelayanan kita, Mayang. Walaupun ibu bapak kita tidak ada, kan bagaimana kita harus punya sikap menghormati di dalam pelayanan kita. Ya, ibu bapak kita tidak ada dengan kita, Bawen. Jadi jangan pikir kita sudah graduate dan tak perlu pandangan orang lain atau pemimpin kita, ya. Banyak yang macam nih, wah, saya sudah graduate dari Maths Lawas. Saya sudah dapat gelar degree, saya sudah dapat diploma. Sedangkan saya punya senior ini baru saja STP. Jangan sekali memandang rendah kamu punya senior, ya. Kamu punya senior. Sikap yang sering menggagalkan kita sebagai hamba Tuhan ialah kita tidak pandai menghormati senior pastor kita, ketua daerah kita, dan pusat. Banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang selalu sukar sekali untuk diatur, ya, tidak pandai menghormati senior. Sekiranya kamu diutus ke sebuah jemaat yang besar, Susan, ada senior pastornya, dan kamu diambil sebagai pastor muda-mudi kah atau pastor sekolah minggu kah, kamu ada senior pastor. Jadi kamu harus bekerja sama dengan siapa? Senior pastor kamu, sekalipun dia hanya tamatan STP saja. Kamu hormati dia sebagai orang yang lebih tua dari kamu dan anggap dia sebagai ibu bapak kamu yang harus tempat kamu refer. Jangan sesuka hati saja. Kalau mau keluar, mesti mau kasih tahu. Kalau mau cuti, mesti mau minta borang ataupun communicate dengan pusat dengan ketua daerah, khususnya juga kepada senior pastor kamu. Jangan suka hati saja. Jangan look down to your senior. Okay? Bagaimana kita menerap ini di sekolah? David, macam mana kita pula menerap menghormati ibu bapa kita? Menerap itu di sini, yaitu kita harus hormat kepada MDP kita, ketua kelas kita, ketua asrama kita, sekalipun di dalam kelas itu mereka ini tidak berapa pandai, tapi mereka sudah diangkat seperti ketua asrama, ketua kelas, ya. Kakak kelas artinya orang yang senior dari kita, ya. Dan guru-guru, staff dan lain-lain. Nah, kita harus pandai menghormati mereka. Jangan ikut sesuka hati seperti Simson tadi. Dia sangat menyenangkan di mataku. Artinya perkara yang kita mau saja, tidak mau consider dengan orang lain, apatah lagi orang atasan kita. Itu yang boleh menggagalkan kita di sekolah maupun di pelayanan. Oke. 3, tidak hidup menurut apa? Firman Tuhan. Di dalam Hakim-Hakim 16 ayat 15 ini sudah diberitahu bahwa dia harus hidup apa? Hidup suci, kan? Tetapi dia melakukan apa yang semau-maunya. Banyak orang boleh membaca, merenung dan menghafal firman Tuhan, tetapi hanya sedikit saja orang yang melakukan dan taat pada firman. Jadi kata orang itu, kamu harus melakukan apa yang kamu cakap. Walk your talk. Itu orang bilang kan, Wen. Lakukan apa yang kamu katakan. Ya, boleh berkhotbah dengan hebat, tetapi persoalannya, adakah dia sendiri hidup pada firman Tuhan itu yang dia khotbahkan? Ya. Tanya dirimu sendiri, pasti Anda tahu jawabannya. Setiap diri kita tahu apa yang kita lakukan.
Oke, firman Tuhan Raja Daud mengatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Nah, jangan kita tahu berkhotbah saja, tetapi sebenarnya kita tidak hidup menurut firman Tuhan seperti yang dilakukan oleh Simson. Oke, yang keempat, melayan nafsu diri yang berdosa. Oke, setiap diri kita digodai oleh dosa, oleh hidup lama kita, oleh sikap tabiat kita yang lama yang sudah kita tinggalkan setelah kita mengenal Tuhan. Oke, kita lihat di sini di mana Simson ini menghadapi pencobaan, penggodaan. Dia merengek kepada orang tuanya untuk dinikahkan dengan gadis Filistin di Timna. Ada yang bilang gadis yang di Timna ini adalah para penafsir, ada juga yang bilang dia adalah perempuan sundal. Tapi tidak jelas sekali ya. Tapi yang kita tahu di sini, dia pergi ke Timna lalu jatuh hati dengan gadis ini. Dia suka berjalan-jalan, ya, pergaulannya tidak dibatas, tidak mau mendengar nasihat orang tuanya karena dia sudah jatuh hati. Dia tidur dengan perempuan sundal itu dan tiada kesaksian hidup sebagai seorang yang telah di set apart for God, yang telah dikhususkan bagi Tuhan, ya. Tak ada kesaksian, malah dia menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dia lihat gadis ini sangat cantik, jadi dia ingin mengambil dia. Keinginan mata yang kuat padanya itulah puncak dia jatuh. Itulah sebabnya dia jatuh, karena keinginan mata. Setiap kali dia melihat perempuan, dia mau memiliki perempuan itu. Okay? Jadi keinginan mata itu harus dijaga baik-baik. Ya. Jadi penerapan untuk kita, selagi kita hidup di dunia ini, kita masih punya keinginan-keinginan yang banyak. Ya. Selagi kita di tubuh ini, kayak kita itu ada keinginan, ya. Tiada penguasaan diri. Seperti Simson tadi kan, dia lihat perempuan itu terus menginginkan, terus mau ambil, ya. Nah, ini sangat bahaya Maya. Kalau kau lihat perempuan yang cantik, dup sudah hati. Oke. Itu tidak dosa. Tetapi kau melayan perasaan kau sampai kau pikir macam mana kau tidur dengan perempuan itu, itulah yang menjadi dosa. Ya, rasa tertarik sama orang itu memang itu lumrah. Kau lihat Caca, cantik, cantik banget Caca. Kau lihat David, tetap handsome walaupun sudah jadi bapak. Oke. Tetapi lebih dari itu jangan, oke? Lebih dari itu jangan. Oke. Mesti ada penguasaan diri, ya. Seharusnya Simson begitu. Dia lihat gadis di Timna ini kan cantik, menarik hati. Jangan. Mesti ada batas. Anti dulu pun macam tu juga. Saya lihat, handsome juga orang nih. Waktu muda macam kamu tu kan, itu masa buat pilihan. Oke. Jadi handsome juga orang nih. Sampai itu saja. Tapi ada lagi dalam hati saya punya tunang lagi lebih handsome. Walaupun orang bilang aku punya tunang itu kecil-kecil pendek, kamu mesti mau yang besar-besar badan yang tegap, orang bilang dengan saya kan. Tapi dalam hati saya berbicara, saya punya tunang lagi bagus, saya bilang. Dia ini lagi. Saya ada detail sendiri. Oke. Apalagi dengan money. Semua orang memang suka money, ya. Kalau tak ada money tak dapat hidup. Kalau tak ada money kereta tak jalan juga. Tapi lebih dari itu, untuk menguasai dan mempunyai money itu, uang itu yang menjadi dosa. Karena akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Cinta akan uang. Itu boleh menjerumuskan kamu dari hamba Tuhan juga. Mencintakan uang. Gaji saya berapa sekian saja. Cobalah kalau saya kerja ini. Saya boleh ambil ini. Kamu bilang lagi.
Ah, sebenarnya Tuhan boleh beri itu dengan kamu dengan sangat senang saja. Yang penting kamu ikut saja Tuhan. Tuhan beri atau tidak, bersyukur. Oke? Oke, bagaimana dengan keinginan seks? Keinginan mata terus mau memiliki itu perlu dijaga ya. Perlu dijaga. Kamu sudah mempunyai anak banyak pun, kalau keinginan mata itu tidak dijaga, Ayub mengatakan bahwa dia meletakkan batas pada matanya supaya jangan tengok anak gadis, dia bilang. Ada tuh dalam kitab Ayub. Ada bapak-bapak yang suka tengok anak gadis. Nah, terus dia melihat, terus mau memiliki anak gadis. Karena dia sudah ada pengalaman, kan? Sudah ada pengalaman. Wah, dia tengok ini cantik, dia bilang. Pernah saya satu kali saya pergi beli babi. Saya beli babi di Taman Tunku. Baru orang yang jual babi ini bilang, dia bilang, kamu cantik lah, dia bilang. Masa itu saya masih 80 lebih kg, ada, memang cantik lah sedikit. Tidaklah macam sekarang nih. Jadi kamu tahukah, kata dia dengan saya suka gaya tubuh kamu itu sangat menggiurkan. Dia bilang, bapak kamu, saya bilang, kamu Kristen kah? Saya bilang, Kristen. Kamu sudah ada anak? Ada. Kamu ada istri? Ada. Tapi saya ini, kata dia, saya suka gaya tubuh yang macam itu, memang memuaskan. Dia bilang. Terkejut saya, kamu perlu bertobat, saya bilang dengan dia. Kamu harus bertobat karena kamu ini tidak melepaskan dosa keinginan seks kamu, saya bilang. Takut saya pergi beli babi dengan dia, saya bilang dengan bapak. Kalau dia lihat saya memang dia suka betul. Karena saya sudah ada pengalaman, dia bilang, Caca. Kalau saya dengan orang kurus tidak nyaman, dia bilang. Kalau dengan orang gemuk macam kau ni, punya nyaman, dia bilang. Nah itu lelaki. Jadi saya beritahu betul-betul, ini khotbah untuk hamba Tuhan, untuk kamu sebagai hamba Tuhan. Karena itu kamu harus jaga macam mana kamu berpakaian, Caca. Mesti jangan pakai yang seksi, orang lihat. Apalagi kamu pergi ke pentas tuh, Susan. Sekali kamu naik pentas, nampak sudah kamu punya apa tuh, kaki kamu yang putih tuh, yang gebu, itu yang membuat orang berdosa. Jangan beri batu sandungan bagi orang, kan? Karena banyak anggota jemaat itu yang masih belum dilepaskan dari keinginan mata. Mereka suka melihat seperti itu. Nah, lagi ada hamba Tuhan juga yang jatuh karena harta. Dia suka harta yang banyak, suka kereta yang banyak, suka rumah yang serba ter. Nah, itu yang dia boleh mulai pikir, bagus lagi saya buat satu bisnis, dia bilang. Lama-lama dia tinggalkan Tuhan. Keselesaan hidup dan nama yang dikejar. Tidak lama di situ. Samson bermain-main dengan dosa. Dia tahu dia itu dosa, kan? Kita lihat Samson berada di daerah ataupun wilayah musuh. Kita juga senantiasa berada di wilayah musuh setiap saat selama kita masih hidup. Samson tidak menyadari bahwa kebiasaannya mengumbar nafsu itu terbaca oleh pihak lawan sebagai titik lemahnya. Samson suka berbohong 3 kali yang menipu Delila. Dia tahu bahwa apa yang dia cakap itu bohong, tapi dia suka bohong. Dia main-main dengan dosa. Nah, kalau kamu suka bohong, ada pepatah Melayu mengatakan, kalau orang suka bohong itu lama-lama mencuri. Tahu pepatah tuh? Karena itu sebagai hamba Tuhan jangan suka bohong, ya. Kalau kamu bercakap dengan orang, katakanlah yang benar. Jangan suka simpan ajinya, garamnya. Jadi untuk menyelamatkan diri itu kita suka berbohong. Jangan suka berbohong. Nanti lama-lama itu menjadi tabiat kamu. Itulah yang akan menggagalkan kamu dalam pelayanan. Orang kan bilang macam ni, lain cakap dia dengan saya hari itu. Bagi dengan hari itu dia cakap macam ni. Dia satu bilang, tidak, dia cakap macam ni. Nah, gara-gara kita orang berkelahi. Sedangkan kita itu adalah orang yang sangat diharapkan. Ya, jangan sekali bermain-main dengan dosa seperti Samson. Sebenarnya dia boleh tegas mengatakan,
Saya menjadi kuat ini hanya Tuhan yang tahu. Itu saja. Dia boleh cakap macam tu. Benar kan? Tuhan yang tahu sumber kekuatan dia. Boleh katakan yang betul. Dia boleh usir Delilah ini, tapi dia tidak. Dia bermain-main. Musuh kita secara rohani juga tahu titik lemah kita. Nah, apa titik lemah kamu, Maya? Di sanalah musuh itu akan kejar kau. Apa titik lemah saya? Sanalah musuh akan kejar saya. Dia tahu dan kamu sendiri pun tahu itu. Inilah last dia. Dia tidak pandai melepaskan diri. Simpson kurang membangun keintiman dengan Tuhan dalam hidup dia. Sekalipun dia adalah hamba Tuhan, tapi sikapnya tidak membangun keintiman dengan Tuhan. Malah dia mau lebih terikat kepada manusia daripada melebihi dengan Tuhan. Nah, ini yang sangat bahaya. Kalau kamu sudah menjadi seorang hamba Tuhan yang terkenal, orang banyak mengenal kamu, ya, kamu sudah di mana-mana sudah. Jadi kamu harus lebih mengikat diri kamu dengan Tuhan, bukan dengan manusia, ya, bukan dengan pacar kamu, Maya, tapi dengan Tuhan. Lebih kamu bercinta, lebih kamu lupa Tuhan, Caca. Kalau kamu meletakkan kekasih kamu itu nomor satu, Erin, Wen, mesti kamu meletakkan. Saya tahu itu. Selepas saya bercinta dengan suami saya kan, macam terganggu keintiman saya dengan Tuhan. Saya sering ingat dia, saya sering rindu dia, tidur rindu dia, bangun rindu dia. Kalau dulu kan bangun pagi ambil gitar main nyanyian, pukul 5 saya sudah menyanyi muji Tuhan. Selepas bercinta dengan dia saya macam lain. Ada seseorang yang sudah ada di hati saya selain Tuhan. Itu. Jadi kamu harus tahu itu. Kalau kamu mulai berpacaran, kamu letakkan Tuhan lebih dulu. Walaupun pacaran kamu itu mengecewakan kamu, kamu tidak akan hancur. Kenapa? Karena keintiman kamu dengan Tuhan itulah yang sangat penting. 3 kali Simpson diakali oleh Delilah, tapi dia tidak peka bahwa wanita ini sangat membahayakan. Kan dia sudah 3 kali merengek-rengek kan? Dia tidak tahu that it is sign of destruction. Itu adalah tanda kebinasaan dia. Tetapi dia masih lagi tidak intim dengan Tuhan, tidak dekat dengan Tuhan. Malah dia susah hati. Aduh, bagaimanalah wanita ini. Kalau saya tolak dia nanti Delilah ini sangat cantik, kata dia. Jadi perempuan itu desak-desak dia, mendesak dia terus-menerus. Kamu tidak cinta sama saya, kata dia. Kita lihat di sini dalam Hakim-Hakim 16 kan, kalau kamu baca 4 hingga 15, menunjukkan pada kita bahwa Simpson tidak tahan terhadap desakan Delilah. Yang ditakutkan Simpson adalah perkataan Delilah yang seperti ini, engkau tak cinta padaku. Dia tidak takut dengan Tuhan sudah, karena dia lebih terikat kepada manusia daripada kepada Tuhan. Ya, Simpson takut ditolak oleh pujaan hatinya. Simpson sudah terikat pada wanita ini. Simpson sudah masuk dalam jerat wanita ini. Dia lebih takut kehilangan wanita ini daripada kehilangan Tuhan. Nah, ini kehebatannya cinta, Maya. Itulah, sebelum kamu memberi cinta, Maya dan Owen, siapapun yang belum ada cinta di sini, letakkan batas-batasnya dulu, Dengan siapa kamu akan memberi cinta kamu, letakkan batas-batasnya dulu. Karena setelah kamu memberi, sukar sekali kamu akan mengambilnya kembali. Seperti Simpson ini, dia sudah jatuh cinta. Jadi hubungannya dengan Tuhan dia tidak peduli sudah, ya. Dia tidak mau kehilangan wanita ini. Jadi ikatan Simpson dengan Tuhan begitu lemah. Dia tidak kuat dengan Tuhan. Kerinduan Simpson untuk diterima oleh Delilah begitu kuat, ya. Rasanya ia ingin mati untuk wanita ini karena cintanya. Nah, I will die for you, dia bilang dengan wanita ini. So, dia tak peduli sudah. Oke, kata dia. Dari kecil, kata saya, dia dilahirkan dalam dunia ini. Dia bilang, rambutku ini tidak pernah kena pisau cukur, dia bilang. Nah, hancur lerai sudah semua segala sesuatu. Dia dengan Tuhan hancur.
Jadi Tuhan tinggalkan dia. Pada saat dia mengatakan demikian, Tuhan sudah meninggalkan dia. Rambut dia dicukur. Dia menjadi begitu lemah. Jadi seorang yang terikat hatinya dengan Tuhan dan firman-Nya tidak takut ditolak oleh manusia. Ya, sekalipun dan apapun, ya. Seperti Daniel, dia tetap berdoa 3 kali sehari walaupun dilarang oleh raja. Dia tidak makan daging walaupun disuruh oleh raja. Yusuf pula tidak takut jabatannya sebagai kepala urusan rumah tangga di rumah Potifar dicabut daripadanya karena hatinya melekat pada Tuhan dan firman-Nya. Sekalipun offer istri Potifar yang cantik itu offer dia hari-hari mau tidur dengan dia, mana dia mau? Oke, awas dengan kamu anak-anak bujang nih Wen, macam Maya kamu dua ini, anti bilang kamu dua memang handsome semua. Oke, Maya, ada ibu-ibu yang lain suka sama kamu dua dalam pelayanan. Ini betul. Tengok Yusuf kan, dia sangat handsome. Ada ibu lain yang suka. Ada ibu-ibu yang gila sama lelaki-lelaki yang handsome. Ini harus kamu tahu. Jangan dekat-dekat sama ibu-ibu. Oh, kamu bilang, ini ibu saya, memang saya mau dekat sama dia. Jangan. Dosa mengintip dalam hati setiap orang. That's why you have to be careful dan tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan. Ada ibu yang suka-suka dengan anak muda. Ada juga anak-anak muda yang suka sama ibu-ibu. Yang paling bahaya lagi, ada setahu itu, suka sama ibu-ibu, suka sama yang tua. Dia bilang berpengalaman, dia bilang. Kalau kita sebagai hamba Tuhan cakap seperti itu, hancur hati Tuhan. Di sanalah kebinasaan kita. Ya. Kalau ibu-ibu yang sudah mengenal Tuhan jatuh dalam dosa seperti itu, mesti awas. Ada banyak sering kali terjadi di gereja Tuhan. Bahkan hamba-hamba Tuhan, saya tahu dia sudah punya anak, tapi di dalam gereja itu dia main dengan anak-anak muda. Ibu pastor, saya tidak mau beritahu nama, tapi saya tahu itu. Tidur dengan banyak anak muda dalam gereja. Anak-anak muda yang tidak tahu Tuhan, mereka mau memuaskan nafsu mereka. Nah, bukan saja kepada bapak-bapak, ibu-ibu juga mesti mau jaga. Kita hidup di dalam dunia ini. Oke, kita lihat Yusuf. Walaupun istri Potifar ini seorang yang sangat cantik, tetapi dia tidak memberikan dirinya. Nah, rekan-rekan Daniel, Sadrak, Misak, Abednego, mereka juga sekalipun dibakar, mereka mau. Oleh karena apa? Mereka lebih memilih hubungan dengan Tuhan daripada hubungan dengan orang lain. Walau raja sekalipun mereka mau lawan. Jadi sebagai hamba Tuhan, penerapannya untuk kita, Simpson takut ditolak manusia lebih daripada takut ditolak Tuhan. Oke, tetap takut akan Tuhan, bukan manusia di dalam pelayanan kita, ya. Lebih intim dengan Tuhan, bukan dengan manusia. Kalau keintiman kita dengan Tuhan itu kurang, kita lebih bergaul dengan manusia. Inilah titik kejatuhan yang akan terjadi. Lebih baik disingkirkan dari sidang itu daripada kita patuh pada mereka yang tidak patuh firman. Nah, kalau kamu dibuang Maya dari jemaat itu karena kamu menegakkan kebenaran, itu satu kehormatan untuk kamu di hadapan Tuhan. Kalau karena kamu menegakkan kebenaran firman Tuhan David, kamu dibuang, itu adalah satu keuntungan. Wah, Tuhan memberi mahkota yang baik, mahkota kebenaran. Oke, kalau kamu itu mau bertindak sesuai firman Tuhan, Tuhan memang menghormati kamu. Adalah satu kebahagiaan jika kita tetap berpegang pada kebenaran, sekalipun kita dibuang karena mempertahankan kebenaran. Ini saya dapat ini suami saya, itu yang dia selalu katakan. Itulah prinsip dia dalam pelayanan. Oke. Simpson bermain-main dengan kasih karunia Tuhan. Oke. Simpson bermain-main, ya. Kalau saya buat dosa, nanti saya minta maaf lagi.
Jangan sekali-kali ada, ya. Pengurapan yang Simpson terima adalah kasih karunia Tuhan, tetapi Simpson gagal berlaku sebagai bendahara atau pengelola. Ya, kita tahu tadi dia sudah ditetapkan set apart for God, consecrated for God, yang sudah diberi kepada Tuhan sepenuh-penuhnya, dikhususkan bagi Tuhan, tetapi dia gagal mengelola. Ya, Simpson memperlakukan talenta karunia itu sekehendak hatinya. Ya, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah beritahu kalau dia mau meninggalkan kita. Tidak beritahu, dia tidak bibit, saya mau tinggalkan kamu ini, jaga kamu. Dia tidak memberitahu. Nah, kita lihat, ingat bahwa yang diserukan Daud saat ia bertobat adalah permohonannya agar Roh Allah yang kudus jangan meninggalkan dia. Dia takut kalau di posisi ditolak Tuhan. Ini Daud. Ya, dia sangat takut kalau dia ditolak Tuhan, ya. Di mana dia menaikkan doa 50 dalam nomor 51 ini, dalam Mazmur ini, ketika dia jatuh dalam dosa dengan Batseba. Jangan tinggalkan aku, jangan mengambil rohmu yang kudus dari aku, dia bilang. Kalau Tuhan sudah mencabut rohnya yang kudus dari hidup kita, maka hidup kita akan hancur. Tidak ada pertobatan lagi, tidak ada restoration lagi. Oleh karena apa? Rohnya sudah meninggalkan kita. Jadi ingat, letak kesakitan Simpson bukan pada rambutnya yang panjang, tetapi lebih kepada ikat janji ataupun nazir Allah. Oke? Ketika Simpson melanggar perjanjiannya dengan Allah, Allah meninggalkan dia. Nah, penerapannya, kita harus bertanggung jawab atas karunia yang Tuhan beri kepada kita. Apa karunia yang Tuhan beri kepada kita? Lakukanlah itu dan buatlah itu sebaik-baiknya. Jangan menjadi sombong dengan karunia dan jawatan yang Tuhan beri kepada kita, tetapi pakai semuanya itu dengan penuh kerendahan hati. Kalau kita lihat Simpson kan, macam-macam yang dia buat teka-teki lah, macam-macam yang dia buat, karena dia mau menunjukkan kehebatan dia. Dia melakukan semuanya itu untuk menunjukkan di bawah dia punya ini, karunia ini. Dia mengalahkan banyak musuh, tetapi dia sendiri tidak intim dengan Tuhan. Itulah sebabnya dia jatuh. Oke, kita lihat di sini, itulah kemegahan dia. Dia boleh mengalahkan singa-singa. Kalau kita lihat sebelah lagi apa yang terjadi, seorang yang gagah perkasa jatuh lunglai di pelukan seorang perempuan. Keberhasilan dan kebinasaan, itu yang kita lihat. Nah, penutupnya untuk kita. Pendidikan teologi yang tinggi, kecemerlangan dalam akademik, pengalaman yang begitu luas, karunia yang hebat, jawatan yang tinggi, mendapat kepercayaan, tidak menjamin kita berhasil dalam pelayanan. Namun yang menjadi dasar keberhasilan kita dalam pelayanan apabila kita memiliki sikap yang berserah penuh dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Demikian juga dalam membangun hubungan intim dengan Tuhan, lebih erat lagi setiap hari agar kekuatannya terus memancar melalui hidup kita, sehingga kita mampu bertahan menghadapi godaan dan cobaan hidup dan menjadi berkat buat sesama kita sampai Tuhan Yesus datang. Karena itu mari kita memeriksa sikap hati kita selama ini, sikap diri kita selama ini sebagai hamba Tuhan. Apakah ada sikap yang sering menggagalkan kita? Ya, renungkan dan pikirkan apa itu. Jadi maukah Anda didoakan sesuai dengan firman ini? Oke, mari kita menyanyi memuji Tuhan. Kita akan menyanyi muji Tuhan, minta pemimpin pujian membawa kita dengan satu nyanyian tadi yang sangat sesuai dengan